Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Mitfedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari algoritma yang ada di mesin learning, ya, yaitu algoritma regresi linier. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua algoritma, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier ganda. Ya. Baik, kita sudah menyiapkan code ini, nanti akan didemokan. Ya. Baik, sebelumnya saya sudah punya data, ya, data terkait dengan dua variabel, yaitu variabel sensor dan variabel termometer. Ya. Regresi ini sebetulnya salah satu metode atau algoritma yang bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Ya. Variabel ini kita analisis dengan angka-angka ini, ya, kita analisis. Hasilnya apa? Hasilnya berupa persamaan matematik sebetulnya. Ya. Persamaan matematik itu berupa persamaan garis. Ya. Persamaan garis, ya, di mana persamaan garis ini nanti akan menjadi alat bantu kita dalam menentukan nilai-nilai yang lain. Ini ada nilai 20 yang kosong. Kemudian ada nilai 30 yang belum diketahui. Jadi di sini ada nilai 50, 52 yang belum kita ketahui. Ya, dengan kita punya data seperti ini, kita nanti bisa menentukan kalau sensornya itu menunjukkan angka 20, berapa suhunya. Nah, seperti ini kan kita punya data ini. Sensor menunjukkan angka 12, ya, misal ini tegangan ya, 12 volt. Ternyata termometer menunjukkan angka 10,22. Sensor menunjukkan angka 14 volt. Kemudian termometer ternyata menunjukkan angka 12,25. Nah, dari angka-angka ini, hubungan angka ini kita pelajari, kita analisis, kita bisa menentukan nilai di tengah-tengah ini nanti, ya, atau nilai di sini, ya, nilai yang belum pernah kita cermati sebelumnya. Pada aplikasi spreadsheet itu biasanya sudah punya program yang bisa digunakan untuk menentukan regresi ini. Ya. Kalau kita sudah punya data, kemudian biasanya kita plot. Ya. Kalau yakin bahwa gambar ya, atau plottingnya itu berbentuk mirip garis, ya, kita yakin algoritma yang akan kita terapkan adalah algoritma linear. Bisa jadi kalau gambar yang melengkung gini, nanti titik-titiknya itu melengkung, nah kita tidak pakai linear lagi. Bisa jadi pakai logaritmik atau pakai eksponensial gitu ya. Nah ini kalau di spreadsheet ini biasanya kita sudah punya toolnya, ya coba kita ini sebagai alat bantu kita, ke trend line ya tadi. Nah ini linear, kita pakai linear. Nah ini linear, betul hubungan linear. Ya. Kita bisa menghubungkan antar titik ini secara linear. Tadi kalau misal datanya melengkung, ya mungkin kita bisa pakai ini logaritmik gitu ya. Ya ini kan ada sedikit melengkung. Ya. Ini kalau pakai melengkung malah nanti berbeda, garis-garisnya tidak terhubung dengan baik gitu ya. Sorry, kalau garisnya titiknya ya. Titiknya kalau dengan logaritmik malah tidak bisa terhubung dengan baik. Oke, sekarang kita pakai linear saja. Oke, setelah kita menggunakan linear, ya, ini adalah garis, ya, garis regresi. Yang tadi, setelah kita punya garis regresi, apa yang akan kita munculkan? Yang akan kita munculkan adalah persamaan regresinya. Ya, so, equation. Ini adalah persamaan regresinya. Ini persamaan umumnya. Ya, Y sama dengan A plus BX. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ya. Y, X. Ya. A itu ini, kemudian B, BX, ya, B ini adalah B-nya. Nah ini akan kita jadikan model ya, untuk sebagai model yang di sini coba akan kita buat programnya yang digunakan untuk apa membuat sistem cerdas gitu ya. Jadi kalau kita sudah nemu persamaan regresinya, nanti akan kita buat sistemnya, seakan-akan sistem ini menjadi cerdas. Kalau kita menginputkan angka-angka sensor, maka dia otomatis akan mengeluarkan nilai suhunya. Baik, data ini sudah saya convert ke dalam bentuk CSV. Ya. Hasil CSV-nya bisa kita panggil ya pada program ini. Ya. Kita akan memanfaatkan Jupyter untuk membuat untuk apa ya untuk mengimplementasikan dari apa namanya kasus ini. Ya.
Pertama kita import library pandas, ya. Kemudian kita representasikan pandas ini sebagai PD. Ya. Library ini salah satunya mempunyai fungsi yang bisa digunakan untuk mengambil file, ya, data-data yang ada pada file. Kemudian kita import juga matplotlib, library matplotlib. Ini digunakan untuk plotting nanti, untuk menggambar. Baik, di sini setelah kita ambil datanya, kita simpan pada variabel data 1. Ya, ini kita run dulu. Oke. Sudah kita run, kemudian kita run di sini. Oke. Sekarang data 1 sudah memegang data yang ada di file regresi. Nah, ini adalah nama filenya regresi, ya, .csv. Nah, kemudian variabel X digunakan untuk menyimpan data-data sensor. Ya. Oke, kita run. Ini adalah variabel X, ya, data-data sensor. Kemudian variabel Y digunakan untuk menyimpan data termometer. Ini sintaknya Y sama dengan data 1 kolom termometer. Ya. Atau di sini kalau ini list, ya, list termometer. Oke, ini adalah data termometer. Nah, kemudian coba kita plot. Ya. Perintahnya plt, plt dari sini. Ya, ini library-nya, splt. Ya, ini perintahnya plt.scatter, karena ini adalah grafik berbentuk scatter seperti ini. Data sensor, data termometer. Oke, kita run. Oke, ini adalah hasilnya, ya, berbentuk linear, plotting datanya. Nah, kemudian setelah kita yakin bahwa datanya berbentuk linear, coba kita akan memanggil fungsi yang ada di library Skyline ini, ya. Skyline ini merupakan library yang yang di-create memang untuk machine learning di sini. Banyak di sini beberapa library yang ada di dalamnya. Ya. Ini salah satu yang akan kita manfaatkan untuk kesempatan ini adalah linear regression. Ya. Kita panggil, kita import. Ya. Dalam library Skyline ini kita import, ya, linear regression. Ya, kita run. Oke, sudah kita import. Nah, sekarang coba kita akan melakukan sedikit modifikasi. Tampilan di sini adalah tampilan berbentuk list tunggal, ya. Tetapi untuk linear regression ini butuh tampilan berbentuk kolom, ya. Maka di sini saya buat X besar sama dengan data 1 list di dalam list, ya. Ada list di dalam list. Kalau kita run mungkin secara bentuk, ya, akan mirip-mirip sama seperti ini. Ya, cuma di sini ketika bentuknya ini ada kurung kotak, kemudian di dalam ada kurung kotak, ini berbentuk list di dalam list. Ya. Ya, karena memang tuntutannya ketika kita mengkalkulasi untuk variabel X harus berupa bentuk seperti ini. Ya, berbentuk seperti ini. Oke, setelah kita tampung di sini, ya, variabel sensornya dalam X besar, kemudian kita kalkulasi di sini. Nah, ini kita buat variabel namanya model. Model sama dengan linear regression. Linear regression itu kita ambil dari sini. Nah, titik fit, ya, kita fitting X, Y. Ya. Kita hitung, kita kalkulasi antara variabel X, kemudian VS variabel Y. Ya. Kita hitung di sini, kemudian dari model ini kita tampilkan satu persatu. Ya. A ini akan menyimpal intercept. Ya, intercept itu adalah nilai A-nya. Kemudian B akan menyimpal koefisiennya, ya, angkunan koefisiennya. Ya, kemudian R akan menyimpan R kuadrat. Oh ya, ini ada R kuadrat, coba kita tampilkan dulu, ya. Ini ada R kuadrat juga. Nah, ini ada R kuadrat. Oke. Hasilnya ini 0,99. Oke, kita run di sini. Ya, dikeluar, ya. A, ya, ini nilai A-nya. Ya, ini adalah nilai A-nya. Ini A. Nah, di sini persamaannya berbeda sedikit, ya. Ini A-nya, kemudian B, ya, B-nya adalah 1,066. 1,066.
Ya, ini adalah errornya, ya. Kuadrat, ya, R kuadratnya 0,9938. Oke. Persis nilainya, ternyata program yang dari spreadsheet ini hasilnya sama persis ketika kita mengcoding dengan Python, ya, dengan bantuan Jupyter. Ya. Setelah kita punya seperti ini, ya, persamaan ini coba kita tanam di sebuah mesin atau sistem. Tadi, sekarang kalau kita ingin memprediksi 20, berapa, ya, termometernya atau berapa suhunya. Coba kita cek dulu, ya. Apakah persamaan ini menggambarkan nilai-nilai ini, ya. Dalam teori mengatakan kalau R-nya itu mendekati 1, maka nilai prediksinya itu mendekati nilai Y yang sebenarnya, ya. Jadi ini nilai prediksi ini kalau memang harganya 1 persis gitu ya, ini harusnya persis sama, ya. Tetapi karena ini berupa prediksi, nilainya mendekati, ya. Memang tidak sama persis tetapi mendekati. Harapannya nilai mendekati inilah yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa sebetulnya nilainya itu tidak jauh berbeda dengan nilai sesungguhnya, gitu ya. Kita run, kemudian kita masukkan input, ini ada sebuah sintak, nilai sama dengan integer. Integer ini bahwa nilai yang kita masukkan ke sini akan berbentuk integer atau kita convert dalam bentuk integer. Karena di sini perhitungannya membutuhkan kalkulasi matematik. Oke, nanti kita demonstrasikan. Bagaimana kalau ini kita hilangkan? Ya, kita demonstrasikan dulu. Setelah kita inputkan, kemudian nilai ini mengandung nilai tertentu. Ya, ini persamaan matematikanya. Ini min 2, ini A-nya, ya, A-nya min 2. Kita tulis di sini min 2 ditambah BX, ini B-nya kali X kali nilai X-nya kita simpan dalam variabel nilai. Oke, kita demonstrasikan kalau X-nya itu 12, ya, kita enter, berapa nilai Y-nya? Oh, nilai Y-nya 10,69, ya. Paling tidak nilai utamanya mirip, ya, 10,69. Kalau X-nya itu 12, ya, 14, berapa nilai Y-nya? Nah, ternyata 12,82. Sekarang di sini 12,25. Ya tadi mendekati nilainya. Tadi di sini bagaimana kalau nilainya 20 sekarang, ya? Kalau nilainya 20, kita beri 20, berapa suhunya, ya? Kalau sensornya mengeluarkan nilai tegangan 20 volt gitu ya, berapa suhunya? Oh, ternyata suhunya 19,227. Inilah yang disebut sebuah proses pembelajaran. Kita sudah coba mempelajari data, kemudian kita mendapatkan persamaan matematikanya. Dari persamaan matematika ini, kemudian kita tuangkan atau kita tanamkan dalam sebuah mesin. Nah, mesin ini sekarang sudah bisa melakukan prediksi. Tadi kaitannya dengan integer, ya. Mengapa ini kasih integer? Ya, jadi kita hapus dulu. Ya, ini coba kita run. Ya. Ini sekarang kalau kita masukkan angka 20, kita run, kita enter, ya ini error. Ya, kan multiply non integer, ya. Karena tipe di sini kalau kita menggunakan coding seperti ini, ya, Python akan memahami bahwa ini adalah berbentuk string, ya. Maka kita harus convert dulu ke dalam bentuk tipe yang bisa kita kalkulasi, berbentuk float atau berbentuk integer, ya. Nah, di sini tadi kita mengkonvertnya dari string menjadi integer. Ya. Seperti ini baru bisa kita jalankan kembali. Nah, tadi kalau 50 bagaimana? Berapa sih kalau tegangan sensornya itu menuju angka 50, berapa suhunya? Nah, ternyata disebutkan angka 51,236 sekian. Baik, ini adalah penjelasan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan regresi linear sederhana untuk melakukan analisis, kemudian mempelajari hubungan antar data dengan variabel X hanya berupa satu variabel X. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana, ya, kalau variabel X-nya lebih dari 1. Ya. Kita bisa menggunakan perhitungan atau algoritma
atau metode regresi linear ganda. Dan ini adalah persamaan matematikanya. A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah bla 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 sampai BNXN. Jadi kalau variabel X-nya itu 10, ya ini N-nya sampai 10. Coba kita akan mendemokan kalau N-nya, kalau X-nya ada 2. Ya, kalau X-nya ada 2. Kita menggunakan variabel X-nya 2, Y-nya 1. Nah, Y-nya targetnya. Ya. X-nya akan mempengaruhi terhadap keluaran Y. Baik, ini adalah perumusan dari regresi linear ganda. Seperti tadi, ini sudah saya convert ke dalam bentuk CSV. Ya. Ini filenya namanya ganda, ya, .csv. Tidak saya plot di sini karena memang untuk spreadsheet ini tidak punya fasilitas untuk bisa membuat atau menampilkan persamaan matematika dalam bentuk regresi linear ganda. Ya. Kita akan plot langsung di sini. Ya. Kita panggil dulu datanya, ya, data 2, ya, tadi data yang di atas data 1, ya. Kemudian ini adalah data 2. Data 2 isinya adalah file ini. Ya. Di sini menyatakan bahwa saya punya 2 buah variabel X, suhu dan kelembapan. Di sini variabel Y itu menyatakan sebuah kerusakan. Ini sebagai ilustrasi, misal kita punya alat atau kita punya suatu perusahaan gitu ya, suatu tempat gitu ya, memproduksi sesuatu, kalau suhunya 30 derajat dan kelembapannya itu 45% gitu misalnya, alat yang kita produksi itu yang rusak 8. Gitu ya. Kalau suhunya itu 30 derajat, kelembapannya itu 45%, alat yang kita produksi itu yang rusak 10. Ya. Kita akan melihat hubungan yang seperti itu. Ya. Apabila ada X1 dan X2, apa yang akan berpengaruh terhadap Y-nya. Ya. Ini kita analisis dengan menggunakan regresi linear ganda. Baik, kita sudah memanggil, ya, sekarang kita panggil suhu, ya kita akan memasukkan variabel suhu ke dalam variabel suhu di sini, kita run, ya masuk, kemudian kelembapan kita run lagi, ya, kelembapannya, yang variabel Y tertampung dalam variabel rusak, ya kita run datanya, ya seperti ini. Datanya sudah tertampung, variabel suhu menampung data-data suhu, variabel lembab menampung data-data tentang kelembapan, variabel rusak menampung tentang jumlah produksi yang rusak, ya, ketika ada variabel X dan Y, X1 dan X2 yang berpengaruh. Dari data ini kemudian kita plot, ya, suhu vs rusak. Nah, ini datanya seperti ini. Ya. Kemudian lembab vs rusak. Oke. Di sini kita cermati ini adalah data yang rusak, ya. 8 ini, ya. 8 ini titik di sini, suhu 8, suhunya 30, ada yang rusak lagi 8, suhunya 34. 8 ini suhunya 30, kemudian 8 lagi suhunya 34. Ya. Kemudian ada hubungan lagi, nilai 8 ini kelembapannya 45, ya, 45. Di samping itu ada kelembapan lagi yang rusak 8, kelembapannya 50. Ya, ini. Nah, kita ingin mengetahui hubungan ini, ya, kerusakan ini terhadap dua variabel ini, ya, kelembapan dan suhu. Oke. Nah, tadi kita harus melakukan modifikasi dulu terkait dengan data yang terbentuk tadi, karena linear ini membutuhkan data dalam bentuk list di dalam list gitu ya. Maka coba kita akan merun kode ini, coba kita run, ya. Ups, ada yang salah. Suhu lembab var x, x1 is not defined, x1 is not defined. Oh, kita pakai variabel untuk len-nya sembarang. Kita pakai variabel suhu, nggak apa-apa. Oke.
Nah, ini masuk. Nah, ini dalam bentuk seperti ini, kita buat seperti ini. Ya. Ini per baris. Ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, baris 8, dan seterusnya. Ya, ini kita kumpulkan jadi satu, dan ini berbentuk list di dalam list. Ya. Memang secara pengkodean, ya, kode ini ya, mintanya bahwa variabel X harus dibuat seperti ini. Dan ini adalah cara membuatnya. Ya, ini var X kita definisikan sebagai variabel bertipe list, gitu ya. Kemudian I di dalam I sepanjang banyaknya data suhu, jumlahnya adalah 12. Ya. Kemudian di sini variabel X digunakan untuk menampung data suhu ke I dan kelembapan yang ke I. Ya, maka tersusun data seperti ini. Ya. Kemudian coba kita run. Ini sama, kita menggunakan library yang ada di machine learning, regression linear, ya, sama-sama regression linear, ya, ini juga regression linear. Fungsi ini bisa digunakan untuk linear sederhana dan linear ganda. Ya. Coba kita run. Oke, kemudian hasilnya seperti tadi, ini adalah A-nya, B-nya, error-nya. Nah, ini hasilnya. Ya. Kita punya nilai X1 dan X2. Ya, ini kita punya nilai ini. Nah, ini sorry kok X ya, B ya. B1 dan B2. Ini nilai A-nya. Ini adalah ya, A-nya. Ini ada nilai B1, ada nilai B2. Nah, di sini kita buat sistemnya sekarang. Ya, sekarang sistemnya dibuat seperti ini. Ya, ini adalah A-nya ditambah dengan B1 dikali X1 minus, ya kebetulan karena ini minus, ya ini minus B2 kali X2. Nilai estimasinya, ya ini variabelnya kita istilahnya estimasi ya. Kalau di atas kita buat variabel namanya prediksi. Ya. Kita di sini istilahnya estimasi. Oke, kita run. Kalau X1-nya itu 30, kita enter, X2-nya 45, berapa yang rusak? Oh, yang rusak 7,89. Ya, mendekati gitu ya. Tadi karena nilai persamaan regresi yang kita hasilkan adalah persamaan yang digunakan untuk mendekati nilai sebenarnya. Ini adalah nilai estimasi atau nilai prediksi. Kalau kita lihat R kuadratnya masih kecil ya, 3, sekian ya. Ini belum terlalu bagus. Harusnya nomor 1 ya, paling tidak kalau terjadi seperti ini mungkin kita perlu tambah data biar R-nya semakin kecil ya. Oke, coba kita masukkan lagi. Misal kita buat ini ya 38, kalau X1-nya 38 ya, suhunya 38, kemudian kelembapannya 50, berapa alat yang rusak atau berapa produk yang rusak ketika kita buat. Nah, ternyata 11,19 ya, berkati. Ya, inilah yang kita sebut dengan prediksi atau estimasi. Kita bisa membuat sistem yang seakan-akan cerdas, dia bisa melakukan prediksi terhadap sebuah nilai, dia bisa melakukan estimasi terhadap sebuah nilai dengan bantuan persamaan matematika yang kita dapatkan ketika kita mengolah data menggunakan algoritma regresi, ya, baik ganda maupun linear. Ya. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini, pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.